Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Bioinformatika akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai salah satu website yaitu Uniprot. Untuk anggota kelompok 8 sendiri, yaitu saya Fadi Fatmawati Parma dengan BP 2010422030, Diana Angelia dengan BP 2010422032, dan Okta Septiana Putri dengan BP 2010422034. Baiklah, untuk Uniprot kali ini kami mendapatkan protein, yaitu protein ER. Untuk yang pertama itu akan dipaparkan oleh rekan saya Okta. Kepada Okta dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan moderator. Di sini kita akan mencari beberapa informasi mengenai protein ER. Pertama yaitu kita harus mengetikkan informasi protein apa yang akan kita cari. Setelah kita mengeklik protein yang kita cari di menu tadi, di pencarian tadi, maka akan keluar tampilan seperti di layar, di mana dapat kita lihat bahwa data mengenai protein ER ini sendiri pada Uniprot ada sebanyak 2.538.269 pencarian. Di sini terdiri dari macam-macam, di mana terdapat juga informasi mengenai organisme-organisme apa saja yang ada yang mempunyai protein ER. Di sini kita akan melihat protein ER yang ada pada Homo sapiens atau manusia. Di sini kita dapat mengetahui nama protein dan nama gen dari protein ER ini sendiri dengan mengeklik pada bagian Names and Taxonomy, di mana dari menu Names and Taxonomy ini kita dapat mengetahui nama proteinnya yaitu protein ERJIC K53. Dia juga mempunyai beberapa nama lain yaitu misalnya ER Golgi Intermediate Compartment 53 KDA protein, GP58, intracellular monospecific lectin MR60, dan lectin manusia bintik 1. Di Names and Taxonomy ini kita dapat mengetahui nama dari gennya tersebut, di mana nama dari protein ER ini tadi yaitu ada LMAN1, atau nama lainnya yaitu ada ERJIC53 dan F8D, di mana protein ini tadi ditemukan pada Homo sapiens atau manusia. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Okta. Untuk penjelasan berikutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai fungsi dari protein ER ini. Baik, untuk fungsi dari protein ER ini sendiri itu terdapat pada level molekuler dan juga pada level proses biologis. Untuk pada level molekuler sendiri itu dapat dilihat pada tabel, itu ada sekitar 3 fungsi protein ER pada level molekuler, yaitu ada pada pengikatan manosa, ada pada pengikatan ion logam, dan juga pada pengikatan protein yang dibuka. Lalu untuk fungsi protein ER pada proses biologis itu juga terlihat pada tabel, ada banyak sekali fungsi protein ini pada level biologis, yaitu seperti pembekuan darah, organisasi retikulum endoplasma dan badan Golgi, ada juga proses transfer protein, lalu proses mediasi transport dari retikulum endoplasma ke badan Golgi, ada regulasi negatif protein target ke mitokondria, dan sebagainya, masih banyak lagi di bawah. Kemudian berikutnya yaitu mengenai lokasi protein ER itu dapat dilihat pada sub menu bagian subcellular location.
Nah, pada bagian ini terdapat bagian sel yang menunjukkan di mana lokasi protein ER ini, yaitu di dalam sel sendiri terdapat pada bagian retikulum endoplasma, lalu terdapat di membran kompartemen intermediate Golgi, pada bagian membran aparatus Golgi, dan membran retikulum endoplasma. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diana. Kepada Diana dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai nama-nama obat yang menjadikan protein ER ini sebagai keterlibatannya, yaitu dapat kita lihat pada menu disease and variants. Nah, dapat kita lihat di bagian chemistry, yaitu di drug bank-nya, kita pilih salah satu dari 3 ini, kita tekan DB00025. Nah, ketika kita tekan DB00025 tadi, maka akan langsung terhubung ke website Drug Bank, yang mana di sini akan memuat berbagai informasi mengenai obat tadi yang terlibat yang dengan keterlibatan protein ER, yaitu anti-hemophilic factor human recombinant. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa kita baca sendiri di website Drug Bank-nya sendiri. Selanjutnya, kembali lagi ke website Uniprot. Mengenai struktur 3 dimensi dari protein ER ini. Dapat kita tekan di menu struktur.
Bentar ya, Weh. Oke. Gak apa, santai. Ya Allah. Nah, di sini terlihat bagian bentuk-bentuk struktur dari protein ER ini. Selanjutnya, kita akan kembali ke bagian disease and variants untuk melihat jenis-jenis penyakit, jenis-jenis penyakitnya. Nah, selain tadi kita dapat mengetahui jenis-jenis nama obat, di sini juga kita mengetahui jenis-jenis penyakit manusia dengan keterlibatan protein ER. Yang mana untuk melihat penyakit manusia itu di bagian disease and variants, yaitu dapat diketahui bahwa penyakitnya adalah factor 5 and factor 8 combined deficiency 1 F5F8D1. Untuk melihat keterangan lebih lanjutnya dapat kita tekan bagian MIM 227300.
Nah, setelah kita tekan MIM 227300 tadi, maka akan keluar tampilan seperti yang di layar ini, yang mana untuk fenotipe dari penyakit ini adalah combined factor 5 and 8 deficiency dengan fenotipe MIM number-nya yaitu 227300. Lalu lokasinya berada di 18Q21.32. Untuk gen atau lokusnya yaitu LMAN1. Baik, sekian penyampaian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diana. Dengan berakhirnya penjelasan Diana tadi, maka berakhir juga pemaparan kelompok kami mengenai UniProt dan protein ER ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.